memanggil Pendeta Agus Mayanto. Pak Agus, apakah sudah ada di hadir, Sheila? Wah, siap Pak. Mari Pak, silakan untuk membuka acara kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Sheila. Selamat sore semua. Dan kita bersyukur sebenarnya Sinode GKMI memiliki BGKMI ya. BGKMI yang sempat dibilang bahwa hidup segan mati tak mau, ternyata kini newborn, lahir baru, mengalami kelahiran dan kebangkitan oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, dan tentu karena kerinduan kita bersama bahwa ini lebih daripada sekedar majalah yang kita terima setiap bulan, tetapi justru adalah spirit dari GKMI harus tertuang di BGKMI ini. Maka dengan kelahiran barunya BGKMI, kita tidak mau ini hanya menjadi sekedar majalah, tetapi lebih atau beyond ya, melampaui dari apa yang orang pahami sekarang ini. Dan kita bersyukur bahwa BGKMI ini kiprahnya sudah banyak. Dan ini adalah salah satu webinar yang digagas oleh Berita GKMI karena kerinduan bukan hanya untuk berkontribusi terhadap BGKMI sendiri, tetapi lebih luas. Bahwa sekarang ini kan eranya media dan informasi. Sehingga kalau kita menjadi warga gereja dan juga sebagai netizen tidak ikut ambil bagian dalam kiprah dan keriuhan di dunia media dan informasi, maka kita akan ketinggalan zaman. Dan sebagaimana kita tahu bahwa orang yang sekarang ini memegang media, memegang data dan informasi adalah orang-orang yang powerful di dalam kehidupan kita. Karena siapa yang pegang data, siapa yang pegang informasi, dia bisa menggerakkan sejarah sekaligus bisa mengarahkan sejarah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sejarah sendiri memang melahirkan media, tetapi media juga sekaligus melahirkan sejarah dan mengarahkan sejarah. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mempengaruhi komunitas, mempengaruhi arah komunitas, sekaligus membangun atmosfer yang kita harapkan terjadi melalui media. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita belajar. Nah, saya percaya bahwa di lingkungan GKMI, kita banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda dan juga bukan hanya anak-anak muda, tapi para senior yang saya lihat juga ikut ambil bagian dalam webinar ini. Dan ini adalah hal yang sangat baik dan saya percaya ini akan memberi pengaruh yang besar secara khusus buat Berita GKMI, kontributornya akan bertambah banyak dan sekaligus akan mewarnai kanal-kanal apapun, platform-platform yang akan kita pakai untuk bisa menyalurkan ide, gagasan, kreativitas, menyalurkan berita, warta, dan positif, dan virus-virus positif ke depan. Dan ini yang kita harapkan melalui webinar kali ini. Nah, ini saatnya kita bergerak, saatnya kita berdampak, saatnya membangun atmosfer positif, saatnya lalu kemudian mengalirkan virus-virus, bukan hanya COVID ya yang kita tularkan, tetapi virus-virus positif dengan mindset-mindset yang baru, yang menggagas sesuatu situasi dan kondisi yang semakin membangun lebih baik. Terima kasih untuk para pembicara. Para pembicara ini adalah orang-orang hebat di bidangnya, sehingga sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Kita bisa belajar banyak, bukan dari hanya sisi teori-teori, tetapi juga dari sisi praktisi, sebagaimana kita sudah dengar tadi dari Sheila. Nah, berharap webinar kali ini, walaupun mungkin kali ini belum terlalu banyak yang bisa ikut, ini masih ada kesempatan berikutnya, sehingga bisa ngajak teman-teman yang lain bisa ikut ambil bagian dalam webinar kali ini. Tolong bisa kita menjadi pewarta yang baik buat semua orang, gitu. Karena dunia ini kan dunia yang kepo, dan mari kita jawab dan kita bayar kekepoan dunia ini dengan memberikan informasi-informasi, dengan memberikan warta-warta yang baik, supaya apa yang ada dalam benak masyarakat dan benak komunitas dan benak kita sekalian adalah berita yang baik, yang mulia, berharga, yang membuat kehidupan ke arah lebih baik. Gitu, Sheila. Jadi saya harus membuka dalam doa ya? Iya Pak, silakan Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, rahmat dan anugerah Tuhan berlaku atas kami, berlaku atas semesta alam raya. Dan biarlah kiranya sore hari ini dalam komunitas webinar kali ini kami boleh belajar dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Di tengah keterbatasan kami semua, kami percaya Roh Kudus tidak terbatas. Sehingga apa yang kami pelajari sungguh-sungguh akan terimplementasi dengan baik dalam kehidupan kami sebagai komunitas gereja dan komunitas masyarakat. Sehingga apa yang baik dan mulia yang Tuhan kehendaki boleh terjadi.
Para pengampu, pembicara, biarlah kiranya diberi hikmat dan pertolongan Tuhan untuk bisa memberi wawasan kepada kami dan mengarahkan kami untuk mengerti betul dan memiliki keterampilan khusus untuk melakukan jurnalisme ini. Kami percayakan juga para peserta, biarlah kiranya semua kami bertekun untuk belajar, untuk diperlengkapi, dan kami semua akan menjadi semakin bertumbuh bersama. Demikian juga tim dari Berita GKMI yang menyiapkan segala sesuatunya, diberikan kekuatan untuk mewujudkan semuanya ini sebuah amat baik. Terima kasih Bapak, sepenuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Terima kasih Pak Agus. Ya, selamat berwebinar. Terima kasih tim Berita GKMI yang ciamik ya. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, di antara kita ini sudah ada pembicara kita pada minggu ini dan minggu depan. Kita langsung sambut saja Mas Ignatius Haryanto. Mas Ignatius Haryanto, ini kita panggilnya Mas Hari ya? Ya kan, Mas? Ya, betul. Siap, Mas Hari ini lahir di Bandung. Dia S1 di bidang ilmu komunikasi massa dari UI. Lalu S2 Filsafat Sosial Budaya dari Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara Jakarta. Dan Mas Heri ini pernah bekerja di beberapa majalah berita seperti di Forum Keadilan, DNR, dan juga majalah Tempo. Mas Heri juga aktif menulis berbagai artikel tentang media dan jurnalisme di media massa dan sejumlah artikel baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu Mas Heri pernah menjadi Direktur Eksekutif LSPP atau Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Mas Heri juga saat ini menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan tercatat sebagai anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen Cabang Jakarta. Mas Heri juga aktif menulis dan juga menyunting berbagai puluhan buku, ada banyak sekali, dan sejak 2008 Mas Heri menjadi anggota Ombudsman di Harian Kompas. Mas Heri, Ombudsman tuh apa Mas Heri? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kayaknya. Ombudsman itu semacam teman diskusinya redaksi yang dimana kami itu memberi masukan-masukan kepada mereka, ya semacam penasehat lah kira-kira. Kami memberi masukan kepada redaksi Kompas begitu ya terkait dengan pemberitaannya atau juga kita mendiskusikan hal-hal aktual yang terkait dengan dunia jurnalistik yang nanti relevan juga dengan pihak Kompas begitu. Demikian. Lalu mungkin teman-teman juga ada yang masih awam dengan AJI, Mas. Aliansi Jurnalis Independen. Apa bedanya jurnalis independen dengan jurnalis yang lainnya, Mas? AJI itu organisasi profesi. Jadi kami ini anggotanya para wartawan begitu. Saya sudah bukan wartawan, tapi kebetulan masih dianggap sebagai anggota karena anggota Majelis Etik ya. Kemarin baru diteruskan lagi, jadi saya sudah masuk 3 periode dari 2000 berapa tuh ya? 2015. Dari 2015 saya diminta jadi anggota Majelis Etik di AJI. Jadi anggota Aliansi Jurnalis Independen ini berdiri tahun 94. Dulu setelah ada pemberedelan majalah Tempo, Detik Editor tahun 94. Nah, terus kemudian wartawan-wartawan muda menghimpun diri membuat sebuah organisasi profesi kewartawanan begitu ya yang memprotes soal pemberedelan pada waktu itu dan lain-lain gitu ya. Anggota kami juga ada di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua seperti itu ya. Ya kalau yang masuk dalam dunia jurnalistik mungkin pernah dengar lah yang namanya AJI. Kalau mau buka websitenya silakan www.aji.or.id. Itu juga nanti ada panduan-panduan jurnalistik, itu juga bisa dilihat oleh teman-teman ya, bisa di-download secara gratis. Bisa lihat juga kegiatan-kegiatan AJI apa saja gitu. Oke. Kalau misalnya itu kan berarti harus jadi jurnalis dulu ya Mas ya? Iya sih, tapi juga terbuka kemungkinan misalnya kalau ada mahasiswa ya yang tertarik dan mau bergabung, silahkan cek misalnya AJI yang terdekat di mana begitu, karena kami ada di seluruh Indonesia. Di website itu juga akan kelihatan alamat-alamat sekretariat AJI di berbagai tempat. Nah, silahkan bisa dicoba didekati begitu. Oke, berarti teman-teman bisa langsung cek sendiri ya di kota masing-masing. Adakah AJI di kota mereka? Betul. Kalau mau join bisa. Nah. Jadi ada yang lewat ya? Roti, mohon maaf. Roti. Masuk. Nggak apa-apa. Kelihatan work from home-nya banget, Mas. Iya.
Oke, Mas Heri, silakan Ya. untuk memaparkan materinya minggu ini. Pada sesi ini kami serahkan. Ya. Terima kasih BK untuk introduksinya, dan selamat sore teman-teman di berbagai wilayah di Indonesia. Salam kenal. Anda bisa panggil saya Hari, lebih mudah daripada nama depan saya yang kepanjangan, Ignatius ya. Saya diminta sebuah kehormatan buat saya diminta oleh GKMI ya untuk mengisi pelatihan jurnalistik selama beberapa minggu ke depan begitu, dan mudah-mudahan materi-materi yang saya sampaikan akan ada gunanya buat teman-teman sekalian. Dan seperti yang tadi disampaikan juga, ini harapannya adalah supaya lebih memperbanyak teman-teman yang menulis. Saya bayangkan memang kaget juga tadi waktu BK cerita, ternyata yang mengurus majalah selama ini hanya 3 orang begitu ya. Nah itu luar biasa itu. Setiap bulan harus menerbitkan edisi yang sedemikian bagus ya. Macam-macam tulisan ada di sana, dan saya kira ini kalau teman-teman tertarik untuk membantu BK dan kawan-kawan, tentu saja sangat terbuka begitu ya. Oke, teman-teman, kepada saya diminta 3 kesempatan untuk berbicara dalam 3 minggu ke depan. Saya mungkin mau menyampaikan dulu bahwa materi saya pada hari ini akan berbicara tentang penulisan street news dan penulisan feature. Nanti saya akan jelaskan kenapa materi itu duluan yang kita sampaikan. Terus kemudian minggu berikutnya, minggu besok, tanggal 20 Juni, minggu depan, saya akan berbicara tentang teknik-teknik untuk pengumpulan data. Ya, terkait dengan observasi, terkait dengan wawancara, ya, dan juga penggunaan dokumen. Nanti kita akan juga lakukan sejumlah wawancara seperti itu. Dan nanti terakhir minggu ketiga itu saya diminta untuk sedikit berbicara terkait dengan masalah kode etik, gitu ya. Oke, nah itulah kira-kira gambaran dalam 3 minggu ke depan. Jadi saya akan memulai pada saat sekarang ini untuk berbagi materi yang terkait dengan masalah penulisan street news dan feature. Izinkan saya untuk share screen ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Oke. Ya, teman-teman, saya memberi judulnya ini adalah dasar jurnalistik karena bagaimanapun juga saya kira kalau kita bicara tentang penulisan itu kita mungkin akan baik kalau kita mengambil referensi ke dunia jurnalistik, dan dalam dunia jurnalistik itu dikenal ada beberapa jenis tulisan ya. Pertama mungkin saya akan menyampaikan dulu terkait dengan apa itu berita, karena dalam dunia jurnalistik yang sebagian besar ditulis adalah tentang berita ya. Di sini berita itu adalah sebuah pelaporan terhadap sebuah peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi ya, dan itu bisa ditulis untuk media online, untuk radio, untuk televisi ataupun surat kabar. Dan berita itu mengandung unsur yang aktual atau terkini ya, dan dianggap penting bagi masyarakat luas ya. Nah ini kalau ini mungkin langsung kita bisa pikirkan beberapa contoh ya, beberapa contoh berita yang kira-kira aktual pada saat sekarang. Ini mohon maaf, mungkin para penggemar sepak bola ini pasti sedang siap untuk begadang ya dalam beberapa hari ke depan karena sedang dimulai Piala Eropa ya. Jadi itu adalah salah satu peristiwa yang aktual. Di situ kita akan melihat nanti siapa ya kesebelasan yang akan menjuarai dan lain-lain seperti itu. Di luar itu kita juga misalnya masih melihat bagaimana virus corona ini masih merajalela di berbagai tempat, dan ada kecenderungan sekarang sedang menaik lagi seperti itu ya. Itu juga terkait dengan berita-berita di sekitar kita. Di luar itu juga kita misalnya melihat ini kan sudah pertengahan Juni ya, dan saya kira banyak adik-adik kita atau anak-anak yang kemarin ini baru selesai studinya ya, hasil studinya sudah dibagikan. Nah, tetapi lalu kan juga masih ada pro dan kontra. Apakah semester depan pengajaran itu akan dilakukan secara tatap muka atau belum, seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang penting, hal-hal yang aktual.
yang juga relevan ya, dianggap penting untuk masyarakat luas. Nah, itulah berita ya. Topik-topik seperti itu yang menarik. Nah, mungkin untuk teman-teman di GKMI mungkin ada hal-hal yang lain ya, misalnya ketika ada nanti sinode besar ya, pertemuan para gereja dari berbagai tempat, nah, itu juga sesuatu yang penting untuk dilakukan. Nah, tapi tentu saja memang dianggap penting ini juga tergantung dari komunitasnya, seperti itu gitu ya. Kalau yang tadi saya katakan di depan itu mungkin sesuatu yang umum ya, tapi kalau misalnya nanti spesifik terkait dengan GKMI, mungkin pergantian pengurus dan lain-lain ya, atau kemudian ada misalnya meninggalnya seorang tokoh dari GKMI dan lain-lain seperti itu, nah itu juga dianggap sebagai berita ya, walaupun lingkupnya lebih kecil. Oke, berikutnya, nah ini sekedar ilustrasi saja. Kira-kira tahu ini menggambarkan peristiwa apa ini? Nah ini peristiwa Corona atau COVID ya di India yang kita juga tahu itu meroket sedemikian besar, sedemikian banyak, dan perhatian dunia pun juga melihat kepada India pada waktu itu. Ya, oke. Nah, media massa itu apa sih? Nanti apa bedanya sih antara media massa dengan media sosial? Nanti kita akan lihat. Tapi kita lihat dulu definisi media massa itu sendiri apa. Ya, media massa itu adalah alat-alat atau perangkat-perangkat yang memungkinkan adanya penyampaian pesan dari satu pihak ke berbagai pihak yang lain gitu ya. Misalnya televisi disiarkan dari Jakarta dan lalu kemudian siarannya ditangkap oleh seluruh kota di Indonesia seperti itu ya. Nah, itu adalah media massa. Jadi dari satu titik tertentu lalu kemudian disebarkan pesannya dan ditangkap di berbagai tempat. Hal yang sama juga terjadi misalnya radio ya, walaupun radio pasti dibatasi dengan radius untuk frekuensinya. Jadi kalau kita misalnya, katakanlah misalnya saya di Jakarta, saya itu mendengarkan radio, ada beberapa radio di Jakarta, ada Prambors, ada Brava, ada yang lain-lain. Tapi di kota-kota lain pasti juga ada radio-radio yang lain yang lebih dianggap dekat untuk para pendengarnya, seperti itu. Di luar itu kita juga tahu ada media online ya. Ada detik.com, ada tempo.co, kompas.com, liputan 6, Tirto ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu juga disebut sebagai mass media seperti itu ya. Nanti kemudian bedanya dengan media sosial apa ya? Kalau media massa pengelolanya itu sekelompok orang. Jadi kalau misalnya berita GKMI itu bisa disebut sebagai media massa. Pengelolanya adalah sekelompok orang. Kemudian sumber informasinya, jadi siapa yang memberikan informasi itu umumnya adalah jurnalis atau wartawan ya, atau penulis ya, untuk media massa. Kemudian pendistribusian informasinya dari satu pihak ke banyak pihak ya, tadi yang seperti saya sudah ilustrasikan. Kemudian respon atau feedback dari pembaca atau pendengar atau penonton ada tapi terbatas ya. Jadi misalnya respon itu dalam arti misalnya begini, saya pengen berkomentar nih, apa yang muncul lewat siaran di televisi. Bisa, tetapi terbatas ya. Mungkin saya mengirim surat atau mungkin menelpon dan lain-lain, tapi tentu saja itu lebih lama prosesnya begitu ya. Kemudian apakah dilakukan cek dan recheck? Ada, dan memang itu harus dilakukan dalam media massa ya. Yang kemudian etika yang dipergunakan adalah menggunakan etika jurnalistik. Sementara itu, kalau kita lihat media sosial, pengelolanya itu bisa kelompok, bisa individu, ya. Nah, ini saya kira mungkin misalnya teman-teman yang ada di sini, saya tidak tahu nih, kalau mungkin yang sudah lebih senior, mungkin menggunakan Facebook, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lebih muda-muda, itu pasti menggunakan misalnya Instagram, atau sekarang juga mungkin banyak yang punya TikTok gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian sumber informasinya untuk media sosial bisa siapa saja ya. Pemilik akun media itu bisa menjadi penyebar informasi ya. Misalnya nih di depan rumah saya tiba-tiba ada tabrakan. Tabrakannya cukup parah sampai ada yang mungkin harus dibawa ke rumah sakit. Kebetulan saya lewat dan saya memfoto. Kemudian saya kemudian memposting di media sosial saya. Saya sudah berfungsi sebagai seorang jurnalis. Nah, makanya kenapa tema yang dipakai dalam webinar ini adalah everyone can be a journalist. Ya, dengan perangkat yang kita miliki, dengan
akun-akun media sosial yang kita miliki, kita bisa menjadi seorang jurnalis atau menjadi penyampai informasi. Kemudian dalam hal pendistribusian informasi, media sosial itu bisa dari banyak pihak ke banyak pihak, ya. Itu luar biasa sekali. Data terakhir yang saya baca misalnya, penduduk Indonesia itu sekarang 240 juta. Nah, 170 juta penduduk Indonesia itu terhubung dengan media sosial. Jadi kita bisa bayangkan banyak sekali ya orang yang menggunakan media sosial. Kemudian kalau kita lihat dari sisi respon atau feedback-nya, itu banyak sekali feedback-nya dan juga cepat sekali. Ya, sekali misalnya tadi kalau saya contohkan, saya memfoto kejadian kecelakaan di dekat rumah saya begitu ya, dan kemudian saya posting. Kemudian ada yang langsung tanya sama saya, itu lokasinya di mana? Terus kemudian korban dibawa ke rumah sakit mana? Ya, siapa tahu mungkin itu adalah kenalan dia, saudaranya, dan lain-lain seperti itu. Nah, saya kemudian bisa memberikan respon balik dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kecepatan seperti inilah yang saya kira menjadi ciri khas dari media sosial, ya. Respon-respon seperti itu cepat, menyebarnya juga sangat luas, apalagi kalau ini menyangkut hal-hal yang dianggap menarik, dianggap penting, ya, itu menyebarnya cepat sekali, ya. Bahkan satu postingan, apakah itu misalnya di Twitter gitu ya, bisa sampai ribuan kali di retweet orang, atau ada yang mereply ya, itu bisa sampai ratusan dan lain-lain seperti itu. Nah, masalahnya adalah di media sosial soal cek dan rechecknya itu tidak ada. Cek dan rechecknya apa sih maksudnya? Cek dan recheck itu adalah satu mekanisme dalam dunia jurnalistik, dalam dunia kewartawanan, untuk memeriksa kembali informasi yang kita dapatkan itu. Betulkah demikian begitu ya? Jadi misalnya tadi sebuah kecelakaan ya, kecelakaan. Kalau saya melihat itu sebagai seorang jurnalis, saya akan mencari tahu lebih detail terkait dengan kecelakaan itu sendiri. Pertama misalnya ini korbannya siapa namanya ya. Lalu kemudian bagaimana urutan kejadiannya atau kronologi kejadiannya sampai terjadi tabrakan, sampai terjadi kecelakaan seperti itu ya. Lalu kemudian kalau korbannya itu sampai dibawa ke rumah sakit mana, ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, kadang-kadang di media sosial kan hal-hal yang seperti ini tidak terjadi, gitu ya. Sebuah foto diposting begitu saja, sebuah video diposting begitu saja, tapi tidak banyak keterangan-keterangan yang terkait di sana, begitu ya. Nah, sebagai seorang jurnalis di media massa, kita harus memberikan kelengkapan informasi tersebut. Tapi di dalam media sosial kadang-kadang hal-hal itu suka diabaikan, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan kaitkan ini juga. Kalau kita menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, nah apa saja yang kita harus pertimbangkan, itu nanti bagian lain saya akan sampaikan. Kemudian, untuk media sosial seringkali memang tidak ada etikanya, gitu ya. Atau sering tidak dipertimbangkan soal-soal seperti itu, gitu ya. Walaupun sebenarnya beberapa hal itu mungkin juga menjadi menjadi concern buat kita juga gitu ya. Misalnya begini, ada orang misalnya katakanlah kita sedang makan di sebuah rumah makan begitu ya, lalu kemudian kita lihat orang di meja seberang sana kok makannya kayaknya kok kayak nggak makan 10 hari gitu ya, kita lihat makannya terburu-buru dan lain-lain. Kemudian tiba-tiba kita memvideokan kelakuan orang ini. Kita ambil gambar diam-diam seperti itu, kita anggapnya lucu. Terus kemudian kita posting, ya. Wah, dapat likes, dapat retweet dan lain-lain, repost dan lain-lain seperti itu, ya. Tapi apakah ada etika yang dilanggar di sini? Ada. Ini yang terkait dengan masalah privasi. Apakah orang itu setuju ketika saya memfilmkan dan kemudian apalagi ketika saya mempostingnya? Sehingga lalu kemudian kelakuan dia itu bisa dilihat oleh jutaan orang, gitu ya. Apakah dia mau seperti itu? Belum tentu, ya. Nah, di sini saya kira dalam hal-hal tertentu dalam media sosial itu kita punya banyak problem terkait dengan masalah etika. Nah, nanti mungkin kita dalam diskusi dan lain-lain silakan bisa diulas lebih jauh. Oke. Ini tentu saja mungkin sedikit bias ya, karena ini saya bekas seorang jurnalis. Tetapi saya kira mungkin ini juga syarat yang bisa dipegang oleh teman-teman ya, atau minimal mengenali lah kalau menjadi seorang wartawan itu seperti apa sih. Syarat untuk menjadi seorang wartawan yang baik, memiliki rasa ingin tahu yang besar.
Nah, tadi Pak Pendeta bilang harus kepo gitu ya, kepo. Tapi keponya yang nilainya positif gitu ya. Kita nggak pengen tahu misalnya BK ini uangnya di ATM ada berapa sih? Nah, itu kan urusan lain ya. Itu urusan pribadi. Saya nggak perlu tahu lah soal-soal begitu. Tapi keinginan tahu yang lain misalnya. Keinginan tahu misalnya terkait dengan misalnya prestasi. BK mungkin punya prestasi tertentu yang kita pingin kita pingin expose ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, rasa ingin tahu ini menjadi bagian dari seorang wartawan. Kemudian juga tidak mudah menyerah atau gigih. Kalau ada seorang narasumber menolak diwawancarai oleh seorang wartawan yang baik nggak akan, oh iya Pak, Bapak nggak mau diwawancara, oh ya udah saya pulang deh. Nggak akan begitu gitu ya. Wartawan yang baik akan mungkin mencoba cara yang lain untuk membujuk orang ini untuk berbicara gitu ya. Nah, itu kegigihan ya. Terus kemudian juga memiliki keberanian. Ya, bagaimanapun juga wartawan ini kadang-kadang mendapat tugas-tugas untuk meliput hal-hal yang kadang-kadang mungkin di luar nalar manusia biasa. Ketika ada bencana, mungkin orang-orang berbondong-bondong menyelamatkan diri gitu ya, misalnya ada banjir, ada letusan gunung berapi, ya, ada gempa bumi dan lain. Tapi jurnalis apa yang dilakukan? Dia justru datang ke tempat-tempat itu gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini salah satu syaratnya jurnalis itu harus memiliki keberanian. Tidak hanya berani, tapi juga dia harus cerdik dan juga cerdas begitu ya. Misalnya ketika mewawancarai seorang katakanlah tersangka koruptor ya. Pernah nggak kita melihat ada tersangka koruptor langsung ngaku di depan wartawan? Bapak korupsi ya? Iya deh, saya korupsi. Iya, habis saya pengen jalan-jalan ke Eropa. Mana ada tersangka korupsi yang langsung ngaku kayak gitu di depan wartawan gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan cara yang lain ya untuk menunjukkan atau membuktikan apakah dia ini memang melakukan korupsi atau tidak. Misalnya kalau Anda masuk ke situsnya KPK ya, ada bagian yang namanya laporan harta kekayaan pejabat negara, ya LHKPN. Kalau Anda buka di situ, banyak pejabat-pejabat kita itu sebenarnya kewajiban dari semua pejabat kita untuk menaruh laporan harta kekayaannya. Kalau dari harta kekayaannya itu kita lihat, ya, katakanlah gaji seorang, katakanlah gitu ya, misalnya seorang bupati. Bupati itu gajinya katakanlah misalnya 10 juta per bulan. 10 juta per bulan, tentu saja kan nggak ditabung begitu saja, pasti akan dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Kalau gajinya 10 juta, tapi terus kemudian dia punya rumah nilainya 10 miliar, kira-kira itu masuk akal atau tidak? Nah, dengan berbekal dengan LHKPN seperti itu, ya, kita akan bisa menduga bahwa orang ini mungkin melakukan korupsi, ya. Dia tidak mendapatkan misalnya warisan dari orang tua yang sedemikian hebat begitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian kecurigaan-kecurigaan itu bisa kita telusuri lebih jauh, ya. Kemudian wartawan juga tidak percaya begitu saja atas informasi yang diterimanya, ya. Nah, ini saya kira juga dalam situasi banyak hoax dan lain-lain seperti itu juga kita juga harus hati-hati, ya. Nah, wartawan pun juga terbiasa untuk melakukan hal seperti itu. Dan yang terakhir adalah wartawan itu mau terus belajar. Saya kira ini semangat-semangat ini juga bisa dipakai oleh teman-teman atau mereka yang mengelola media, ya, majalah dan lain-lain seperti itu. Nah, ini semangat yang bisa dipakai. Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang yang namanya kriteria layak berita. Ya. Kriteria layak berita. Tadi saya menyebut misalnya tentang Piala Eropa. Nah, itu hal yang aktual. Yang hari ini memang sedang ditonton oleh banyak orang, ya. Bukan hanya orang-orang di Eropa, bahkan seperti kita yang di Indonesia pun juga ikut merasa pengen tahu tentang siapa nih jagoannya nanti gitu ya, siapa yang akan menjadi juara Piala Eropa 2021 ini. Oke, lalu kemudian signifikansi. Jadi artinya satu peristiwa itu punya dampak besar. Tadi seperti saya contohkan gitu ya. Kenapa sih orang-orang jadi ngomongin tentang semester depan itu sekolahnya sudah akan tatap muka atau masih online ya? Kenapa? Karena memang ada signifikansinya, ada dampaknya yang memang penting gitu ya. Coba kalau misalnya Anda orang tua dari anak yang sedang bersekolah seperti itu, apakah Anda akan rela atau akan merasa siap kalau anaknya itu sudah masuk sekolah secara tatap muka? Saya kira itu akan ada pro kontra ya, mungkin 50-50.
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa topik itu menjadi penting untuk diangkat karena layak menjadi berita. Kemudian besarnya peristiwa. Besarnya peristiwa ini misalnya, sebentar, yang kemarin itu apa ya? Oke, misalnya contoh yang agak lama, tapi saya kira masih tetap penting ya. Misalnya pada tahun 2004 di Aceh terjadi tsunami, ya. 26 Desember 2004 terjadi tsunami. Dan itu setelah dicek, gempa bumi yang mengawali tsunami itu kalau tidak salah sampai 8 skala Richter. Dan jumlah orang yang kemudian meninggal dari peristiwa tsunami di Aceh itu mencapai 200.000 orang. Ya. Jadi itu wilayah kota Banda Aceh waktu itu berpenduduk sekitar 1 juta orang. Jadi 20% warganya itu terdampak. Ya, seperti itu. Nah, itu peristiwa yang besar, saya kira sampai sekarang juga masih menjadi sesuatu yang diingat orang, begitu ya. Atau juga misalnya kalau teman-teman, wah, mohon maaf kalau saya ngasih contoh ini, apakah teman-teman melihat apa tidak ya? Pada September 2001, 2 gedung besar di Amerika, di New York waktu itu ditabrak oleh 2 pesawat, ya. Ini juga sangat luar biasa besar karena dampaknya besar. Ini terkait dengan 2 gedung yang memang terkenal, ya, dan lalu kemudian juga peristiwa yang sangat luar biasa karena teroris waktu itu menabrakkan atau dia membajak pesawat dan kemudian menabrakkan pesawat itu ke gedung tersebut, begitu ya. Ini nggak pernah terbayang sebelumnya bahwa pesawat terbang bisa menjadi senjata untuk teroris seperti itu, gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita juga bicara tentang hal yang tidak biasa, kalau yang sempat nonton bola semalam mungkin akan melihat seorang pemain sepak bola, Eriksen, yang kemudian tiba-tiba sedang berlari di lapangan, tiba-tiba jatuh gitu ya, dan kemudian tidak sadar diri gitu. Nah, itu juga sesuatu peristiwa yang tidak biasa. Dan lalu kemudian yang menarik adalah teman-teman satu kesebelasannya lalu kemudian membuat lingkaran menutupi si Eriksen ini, jadi tidak terlihat oleh kamera apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi memang dilindungi seperti itu. Nah, itu sendiri juga sudah menunjukkan hal yang tidak biasa gitu ya. Hal yang ya menarik tentu saja gitu. Kemudian juga hal yang lain yang terkait dengan layak berita itu adalah masalah konflik. Kita tahu misalnya konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan belakangan ini kemarin memanas kembali ya, lepas dari soal bagaimana duduk perkaranya dan lain-lain seperti itu, tetapi hal yang terkait dengan masalah konflik itu selalu dianggap menarik ya. Dalam arti tertentu, dalam pemilu, dalam pertandingan seperti Piala Eropa, kita bisa lihat juga itu sebagai sebuah konflik, begitu ya. Artinya konflik dalam arti di sini sebenarnya terkait dengan masalah sportivitas seperti itu, ya. Itu yang nomor 5. Yang ke-6 itu proximity. Proximity itu adalah soal kedekatan. Misalnya begini, kalau kita melihat ada sebuah berita misalnya di India, ada tabrakan kereta dengan mobil, lalu kemudian tewas ada 20 orang. Gitu ya, itu kejadian di India. Ya. Terus kemudian dibandingkan dengan sebuah peristiwa kecelakaan di tol Jakarta Bogor misalnya, gitu ya. Nah, ketika ada 2 peristiwa yang kita dengar ini, yang lalu kemudian jurnalis akan memilih mana untuk disampaikan kepada publik. Apakah kecelakaan yang di India ataukah kecelakaan yang di Jakarta Bogor? Tentu saja lalu kemudian yang akan dipilih adalah peristiwa kecelakaan yang di Jakarta Bogor. Kenapa? Karena lebih ada kemungkinan orang yang kita kenal untuk misalnya menjadi korban di sana, atau Jakarta Bogor itu daerah yang setiap hari saya lewati misalnya ya, seperti itu, ketimbang dengan India itu jauh gitu ya. Nah, itulah soal proximity gitu ya. Jadi semakin dekat kita dengan peristiwa itu adalah rasa kedekatan itu lebih muncul dan itu menjadi layak untuk diberitakan gitu ya. Nah, ini juga tadi kalau saya katakan misalnya pergantian
ketua sinode dan lain-lain seperti itu. Untuk teman-teman di GKMI itu adalah sesuatu yang penting gitu ya. Tetapi mungkin di luar komunitas GKMI mungkin belum tentu penting seperti itu, karena kedekatannya lebih dengan teman-teman di GKMI itu sendiri seperti itu. Sehingga mungkin soal pergantian ketua sinode ini mungkin memang lebih pas untuk muncul di media seperti di berita GKMI misalnya, ketimbang misalnya muncul di media nasional seperti misalnya di Tempo atau di Kompas begitu ya, karena cakupannya berbeda. Kemudian nomor 7 itulah terkait dengan orang-orang terkenal. Saya kira banyak kanal-kanal media ya online itu seperti itu, setiap hari pasti akan menampilkan terkait dengan masalah orang-orang terkenal gitu ya. Tentang pangeran Inggris lah, atau artis kesukaan kita ya, atau misalnya yang baru kemarin heboh apa itu di McDonald, BTS ya, BTS yang kemudian bekerja sama dengan McDonald membuat sebuah paket makanan tersendiri seperti itu. Nah, tentang BTS dan McDonald itu sendiri itu juga kita akan lihat kalau kita pergunakan kriteria layak berita. Itu peristiwa aktualkah? Aktual ya. Ada signifikansinya? Ya, jadi macet di mana-mana, di tempat-tempat yang dekat McDonald jadi macet gitu ya. Sempat McDonald di dekat tempat saya di sini, sempat ada teman yang bilang, ini ada demo ya? Demo apaan nih? Kok McDonald kok jadi rame banget? Apa di demo sama ini ojek-ojek online gitu ya? Ternyata bukan gitu ya. Terus kemudian apakah peristiwa besar? Ya agak ini ya. Tapi yang kemudian terjadi kan kemudian sejumlah McDonald diberi peringatan oleh kepolisian karena sudah melanggar aturan protokol kesehatan seperti itu. Apakah ada hal yang tidak biasa di situ? Ya jarang-jarang lah, misalnya ada promosi BTS dengan McDonald tersebut begitu ya. Apakah ada unsur konflik? Enggak sih gitu ya. Ada unsur kedekatan buat para ARMY itu sesuatu berita yang penting begitu ya. Terkait dengan orang terkenal, ya seperti itu. Menyentuh perasaan, ya oke lah gitu. Nah, itu artinya apa? Kalau semakin banyak peristiwa memiliki kriteria layak berita, itu artinya peristiwa yang besar. Ya. Jadi ada banyak kriteria layak berita yang masuk kepada peristiwa ini, jadi kita anggap itu adalah berita yang penting atau yang sangat penting seperti itu. Ya. Nah itu, oke. Soal layak berita, saya ketinggalan ngomong tentang yang menyentuh perasaan, human interest. Jadi misalnya, human interest ini adalah terkait dengan cerita-cerita yang menyentuh diri kita gitu ya. Misalnya waktu itu pernah ada berita anak seorang tukang beca lulus cum laude di sebuah universitas misalnya, dan kemudian untuk datang ke ke tempat wisudanya, lalu kemudian anak ini diantar oleh becak bapaknya gitu ya. Nah kita yang membaca itu menjadi sangat terharu gitu ya. Betapa hebat gitu ya seorang anak tukang becak ternyata bisa memiliki prestasi akademis yang sedemikian tinggi seperti itu, dan bapaknya dan anaknya pun tidak malu kalau bapaknya itu tukang becak dan dia senang-senang saja ketika diantar naik becak ketika datang ke tempat wisudanya seperti itu. Nah, itu adalah berita-berita yang terkait dengan human interest, menyentuh perasaan. Kita membacanya jadi terharu, jadi ikut bahagia, atau kadang-kadang juga mungkin malah sedih gitu ya. Ada juga misalnya peristiwa yang lain, seorang anak yang bapak ibunya sedang naik mobil di jalan raya dan kemudian kecelakaan, dua-duanya meninggal, anaknya kebetulan selamat di dalam mobil, tapi lalu kemudian kita membayangkan anak yang masih kecil seperti ini dalam waktu yang sangat muda sudah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu yang juga disebut sebagai human interest ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin ini ada pertanyaan Mas Heri. Oke, silakan. Kayaknya teman-teman ini udah mulai penasaran juga nih. Wis, baguslah. Ini udah ada 8 poin penting nih. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan dari Kristiawan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai jurnalis, itu ketentuannya seperti apa, Mas? Adakah ketentuannya? Oke. Untuk menjadi jurnalis, memang sebaiknya memang misalnya dia adalah memang bekerja di sebuah media gitu ya. Sekarang mendirikan media itu lebih mudah dibanding zaman dulu. Kalau dulu harus pakai izin macam-macam. Nah, tetapi lalu kemudian kalau sekarang ini cukup punya tanda dari notaris ya,
dari notaris, sudah bisa mendirikan media seperti itu, dan lalu kemudian dia bisa menjadi jurnalis dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pemimpin redaksinya, begitu ya. Nah, itu kalau dari sisi hukum. Nah, tetapi jangan lupa juga bahwa dengan mendeklarasikan diri menjadi seorang jurnalis, ya sebaiknya memang memiliki pengetahuan dasar terkait dengan dunia jurnalistik. Soal reportase itu seperti apa, menulis yang baik itu seperti apa, etika apa saja yang ada terkait di situ. Nah, itu juga hal-hal yang perlu dimiliki. Baiknya memang itu ada pelatihan-pelatihan didapatkan ya, supaya lalu kemudian pengetahuan dasar menjadi wartawan itu dimiliki. Salah satunya lewat workshop ini ya, Mas? Iya, betul, setuju sekali. Oke, Mas Heri, bisa langsung dilanjut. Untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan, langsung ditulis di kolom chat, langsung nanti kita tanyakan di slide. Ini slide saya kayaknya nggak terlalu banyak lagi. Nanti habis ini kita bisa ngobrol ya. Oke, siap. Oke, nah fungsi media massa. Fungsi media massa saya kira di sini sebagaimana yang tercantum juga dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Fungsi media pertama sekali adalah menyampaikan informasi. Jadi misalnya tadi berita tentang gempa, berita tentang apa, itu adalah bagian dari fungsi informasi. Yang kedua adalah terkait dengan fungsi pendidikan. Ya. Fungsi pendidikan itu artinya lalu kemudian informasi yang diberikan itu memberikan tambahan pengetahuan buat kita. Dan dengan demikian lalu kemudian kita menjadi lebih punya informasi lanjutan. Ya. Misalnya katakanlah ada sebuah peraturan baru atau ada undang-undang baru yang muncul gitu ya. Nah, itu ketika informasi disampaikan secara detail terkait dengan undang-undang atau peraturan baru itu adalah bagian dari upaya media melakukan fungsi pendidikan, seperti itu. Yang ketiga, fungsi hiburan. Tentu saja media itu tidak semata-mata serius terus gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan ada banyak unsur hiburannya. Jadi dalam unsur hiburan itu misalnya adalah tadi, dalam banyak media pasti ada cerita-cerita terkait dengan orang-orang terkenal gitu ya, dengan artis, penyanyi dan lain-lain seperti itu. Atau kemudian juga dalam kalau misalnya pakai ukuran surat kabar begitu ya, hari Minggu itu biasanya menjadi edisi khusus untuk media tersebut karena di dalamnya bisa ada teka-teki silang, ada kartun ya, ada cerpen, ada puisi dan lain-lain seperti itu. Topik-topik yang mungkin nggak sehari-hari dibicarakan, tetapi di edisi minggu sebuah koran, itu biasanya lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan hiburan lebih banyak. Yang terakhir itu kontrol sosial. Kontrol sosial itu maksudnya apa sih? Kontrol sosial itu adalah informasi yang disampaikan oleh media massa ini yang dipergunakan untuk membuat, katakanlah ya, sistem pemerintahan itu berjalan dengan lebih baik. Ya, menjadi lebih transparan, lebih akuntabel gitu ya. Satu contoh kecil misalnya begini, misalnya anggota DPR atau dari DPR kita itu punya rencana untuk melakukan renovasi di gedung DPR tersebut gitu ya. Dan lalu kemudian salah satu yang tercium oleh wartawan itu adalah misalnya penggantian kursi-kursi yang dipergunakan oleh anggota-anggota DPR gitu ya. Salah satu item tentang kursi ini lalu kemudian tercium oleh wartawan dan disebutkan kursi yang baru itu nilainya satu kursi itu bisa sampai 20 juta rupiah. Wah, ini informasinya kayaknya kecil nih, sepele. Tapi Anda bayangkan, kursi harganya 20 juta tuh kayak apa ya gitu. Dan Anda bayangkan tentu saja DPR nggak beli itu kan, nggak beli cuma 5 buah, 10 buah gitu kan, nggak begitu. Tapi misalnya 500, 700, 800. Nah, apakah itu sesuatu yang pantas gitu ya? Satu kursi harganya 20 juta seperti itu. Nah, ketika itu dikritik oleh media dan kemudian masyarakat juga jadi banyak ikut mengkritik dan lain-lain, akhirnya lalu kemudian bukan kursi yang itu yang dibeli, ya. Kursinya ya udahlah 2 juta aja udah cukup enak kok gitu ya buat membantu fungsinya anggota DPR seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrol sosial, ya. Jadi dengan menyampaikan informasi tertentu, lalu kemudian terjadi ada reaksi, dan pada akhirnya rencana untuk tadi misalnya mengganti kursi yang 20 juta, ya udahlah pakai yang 2 juta aja cukup kok gitu ya. Nanti kalau 20 juta yang dibeli, tidurnya makin enak gitu ya. Nah, itu malah jadi nggak kerja malah ya. Oke. Ya, ini sekedar ilustrasi kecil. Ini adalah sebuah ilustrasi foto yang
tahun 90-an, ini fotografer dari Jawa Pos ya. Ini mengambil foto ini, dan ini menjadi salah satu foto yang masuk ke perlombaan tingkat dunia, World Press Photo ya. Dan ini menjadi salah satu pemenang salah satu pemenang di dalam kontes World Press Photo itu. Ini Anda bisa melihat, ini menarik sekali karena ini adalah supporter sepak bola di Surabaya gitu ya. Waktu itu mereka habis nonton bola, tapi terus kemudian biasalah mereka cari tebengan gitu ya. Lalu kemudian datanglah truk tentara kosong ini, dan lalu kemudian mereka berbondong-bondong naik. Anda bisa menghitung lah kira-kira berapa banyak nih orangnya nih ya. Saya kira sih lebih dari 50 orang gitu ya. Dan di sebuah tikungan tajam, lalu kemudian truknya ini nggak bisa mengendalikan lagi, dan kemudian akhirnya jatuh. Nah, yang menarik adalah si jurnalis fotonya, sudah mengira gitu bahwa truk ini mungkin akan jatuh. Dia lalu kemudian menunggu di satu titik dan menunggu momen yang tepat gitu ya, sampai lalu kemudian akhirnya dia bisa memfoto. Jangan lupa ini masih zaman ketika kameranya itu masih analog, bukan digital ya. Jadi ini satu-satunya frame yang bisa didapatkan oleh si fotografer tersebut. Zamannya masih pakai kamera kamera film yang di roll itu seperti itu, dan ini kemudian akhirnya dicetak dan memang hasilnya menarik seperti itu. Nah, ini juga salah satu contoh tentang dengan melihat foto kayak gini ya, orang yang mengalaminya mungkin merasa sakit dan tapi kita jadi terhibur gitu ya. Wih, ada foto kayak begini nih gitu. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam tulisan di media massa. Ada 3 jenis sebenarnya, straight news, feature, dan opini. Tapi saya akan fokus di 2 tulisan yang pertama. Straight news adalah penulisan berita yang mengutamakan hal paling penting untuk disampaikan secepatnya. Bagian yang paling penting dari sebuah peristiwa minimal itu adalah 4W. Who, what, where, when. Jadi terkait dengan siapa, apa, di mana, dan kapan. Ya. Nah, kalau misalnya beritanya sudah cukup lengkap, baru ada tambahan penjelasan tentang mengapa dan bagaimana, seperti itu. Coba Anda misalnya ingat ketika membaca running text yang ada di televisi, itu kan pendek ya, singkat, tapi apa yang mau disampaikan itu jelas. Misalnya gini, kebakaran melanda pasar di wilayah Kebayoran Lama sejak jam 3 pagi. 150 warga diungsikan. Sudah, itu berita paling intinya ada di sana, gitu ya. Penyebab kebakaran dan lain-lain itu nanti muncul dalam keterangan berikutnya, seperti itu. Atau misalnya contoh lain, 1.000 calon relawan Olimpiade Jepang mundur dalam waktu tinggal 1 bulan sebelum pelaksanaan Olimpiade yang telah diundur sejak tahun lalu. Ya. Nah, ini juga dengan membaca berita pendek seperti ini, kita sudah langsung menangkap intinya, gitu ya. Kalau mau mengetahui lebih detail, itu kita akan bisa baca terusannya, gitu ya. Tetapi sejumlah kata ini itu sudah memberikan satu berita tersendiri seperti itu, gitu ya. Oke, itu straight news. Nah, ini bisa dibaca. Ini saya bacakan aja. Ini contoh berita straight news ya. Lonjakan angka COVID-19 di Kudus. Oh, tadi ada yang dari Kudus juga kan ya. Mudah-mudahan di Kudus orangnya Kudus, jadi terlindungi dari COVID. Angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah meningkat lebih dari 30 kali lipat dalam sepekan. Naik lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus, kata juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Sasmito pada Jumat 4 Juni lalu. Kondisi ini juga membuat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit COVID-19 di Kudus naik hingga menjadi hingga lebih dari 90%. Menurut Wiku, kenaikan angka kasus itu terjadi akibat kegiatan ziarah kubur serta tradisi kupatan yang dilakukan masyarakat Kudus seminggu setelah perayaan Idul Fitri. Kegiatan itu memicu kerumunan massa dan meningkatkan penularan COVID-19. Adapun 189 tenaga kesehatan di Kudus juga terjangkit virus corona. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan lonjakan kasus di Kudus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Budi pun meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menangani kenaikan jumlah kasus tersebut. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita kalau pakai rumus tadi 5W1H, ya, angka kasus positif COVID-19 itu kita bisa bilang sebagai sebagai what, ya.
Kemudian Kabupaten Kudus, Jawa Tengah itu apa? Where, ya. Meningkat lebih dari 30 kali lipat dalam sepekan, itu masih bagian dari what juga, gitu ya. Lalu kemudian di sini juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito adalah WHO, dia yang menyampaikan ya, orang yang terkait di sini. Kemudian kapan dia menyampaikan hal tersebut? Pada Jumat 4 Juni. Itu terkait dengan when, ya. Seperti itu. Jadi 4W udah muncul di sana. Nah, lalu kemudian di paragraf keduanya di sini, menurut Wiku kenaikan angka kasus itu terjadi karena akibat ziarah kubur serta tradisi kupatan. Nah, ini adalah why, ya, penjelasan tentang why. Seperti itu. Jadi why dan how, ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebuah berita pendek ini udah mengandung 5W 1H seperti itu. Oke. Ya, sementara itu sekarang kita akan lihat tulisan feature. Tulisan feature di sini adalah sebuah pelaporan peristiwa yang lebih bercerita, lebih bernarasi, menggambarkan satu peristiwa secara detail. Tidak harus ditulis secara kronologi, ya. Dan juga tidak harus mengedepankan hal yang paling penting untuk disampaikan di depan. Kita baru memahami isi laporan jika kita sudah membacanya secara keseluruhan. Cara penulisannya agak mirip dengan cerita pendek, tapi tulisan feature ini faktual, jadi artinya ada faktanya, bukan ngarang, gitu ya. Nah, salah satunya bisa kita ambil misalnya penulisan profil seseorang atau kisah di balik peristiwa dan lain-lain. Saya di sini ambil contoh juga. Ini sebuah tulisan juga dari majalah Tempo, saya ambil. Judulnya Cookies dan Dapur Rekaman. Grup musik Efek Rumah Kaca menggarap album baru dengan santai. Di sela-sela proses rekaman, vokalis dan gitaris Kholil Mahmud, serta personil lain harus menghidupi ruang kreatif Kios Ojo Keos di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Salah satu caranya adalah berjualan cookies. Kios Ojo Keos harus bertahan supaya bisa ngadain acara, kata Kholil. 45 tahun saat dihubungi Rabu 2 Juni lalu. Berdiri pada 1 Mei 2018, Kios Ojo Keos menjadi wadah kreativitas bagi personel band itu dan komunitas, seperti diskusi, bedah buku, serta bermain musik. Pengunjung bisa mencicipi kopi, membeli cakram padat atau kaset, dan merchandise band kesukaan, hingga membaca buku. Sebelumnya tidak menjual makanan, ucapnya. Ide menjual cookies bermula dari kebiasaan Kholil membawa kue bikinannya sendiri saat berlatih musik di kios. Ia memang punya hobi memasak dan membuat aneka kue. Teman-temannya menilai cookies bikinannya enak dan mereka menyarankan Kholil menjualnya. Walhasil sejak April lalu, cookies yang diberi nama Cookeos itu dijual secara online karena belum bisa dimakan di tempat. Ada 6 varian rasa cookies dengan harga variatif antara 15.000 dan 17.000 per keping. Penjualan kami masih fluktuatif, kadang ramai, kadang sepi. Biasalah karena juga masih baru. Meski sibuk menghidupi kios Ojo Keos, Kholil mengatakan Efek Rumah Kaca tak lantas meninggalkan dapur rekaman. Mereka sudah merekam 6 lagu, tapi belum ada yang bisa dirilis karena ia belum menulis liriknya. Memang ada hubungannya antara tenaga yang dicurahkan ke situ, kios Ojo Keos, dan kami yang memberi jeda dalam rekaman, ujarnya. Ya, itu adalah contoh tentang tulisan feature. Kalau ini sih sekedar ilustrasi doang. Ya, nah, bagaimana menggunakan straight news dan features yang tepat? Straight news dipergunakan untuk jenis media yang bersifat cepat, informasi yang segera disampaikan. Cocok untuk media online, blog, media sosial seperti Twitter. Sementara itu, features digunakan untuk jenis media yang lebih lambat, lebih santai, dan tidak terburu-buru. Majalah, media online yang lebih santai, tabloid, infotainment. Oke, itu ya. Yang bisa saya sampaikan dulu untuk sekarang ini. Silakan kalau misalnya nanti ada yang mau tanya, mau respon, silakan. Oke. Mari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja dituliskan di kolom chat. Ini ada pertanyaan ini, Mas. Gimana sih caranya bikin judul berita yang menarik perhatian? Ataukah harus pakai clickbait atau gimana ya? Saya langsung jawab aja ya. Iya, silakan. Oke. Menulis judul terus terang memang gampang-gampang susah ya. Kadang-kadang itu tidak bisa langsung ketemu ya.
Tetapi kalau saya boleh kasih saran, kalau Anda sedang menulis, jangan terpaku dulu. Kalau kita belum nemu judul yang tepat, biarin aja dulu. Yang penting kita nulis dulu isinya. Kadang-kadang setelah kita menuliskan isinya, mungkin baru ketemu judulnya, gitu ya. Judul-judul yang menarik itu kadang-kadang bisa membuat plesetan-plesetan dari idiom-idiom yang dikenal umum, gitu ya. Pernah ada masa film yang populer itu misalnya Ada Apa Dengan Cinta, ya kan? Nah, terus kemudian banyak orang bisa menulis misalnya ada apa dengan disrupsi digital, ada apa dengan GKMI dan lain-lain seperti itu, gitu ya. Nah, plesetan-plesetan seperti itu bisa kita pakai untuk menjadi judul, gitu ya. Saya terus terang tidak ingin menyarankan Anda untuk menulis judul yang clickbait sifatnya, gitu ya. Atau ya clickbait tapi yang positif lah, gitu ya, yang tidak membohongi publik, gitu ya. Misalnya gini, kalau judul clickbait tapi saya kira masih positif, misalnya begini. Inilah 10 ciri remaja Kristen yang berprestasi, atau remaja Kristen yang apa ya, yang diidamkan calon mertua, nah, misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian dibuatlah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Itu sih boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tetapi kayak saya kira kalau misalnya yang clickbait itu seringkali menjurus ke arah ini ya, apa sih, seks, porno kayak gitu-gitu, dan tentu saja mungkin saya kira nggak akan cocok untuk konteks di GKMI begitu ya. Kita mungkin perlu melakukan kreativitas yang lebih menarik lah gitu ya, yang kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus kayak media-media online yang apa ya, istilahnya yellow journalism seperti itu gitu ya. Ya mungkin nanti dari challenge kita akan lihat ya, dari challenge yang nanti diminta kepada teman-teman minggu depan kita akan bahas, dan kita akan lihat terkait dengan soal judul, dan judul yang Anda sampaikan itu apakah sudah cukup menarik ataukah kita bisa bikin itu menjadi lebih menarik gitu ya. Nah, itu jadi kita tunggu minggu depan pasti akan ada bahasan lebih detail terkait dengan itu. Oke. Kalau misalnya judulnya kontroversial gitu boleh nggak? Misalnya heboh kayak apa ya? Kalau nggak melakukan ini kamu bukan orang Kristen, nggak misalnya. Bisa, tapi harus nadanya lebih positif sih ya. Tapi bisa-bisa aja sih. Tapi tergantung juga dengan isinya, dan isi itu harus sesuai juga dengan judul gitu ya. Nah itu kaitannya seperti itu. Jangan kita yang kita tulis sebagai judul apa, isinya apa begitu ya, yang bertolak belakang itu jangan sampai ke sana. Harus ada korelasinya gitu ya. Ada korelasinya, betul. Terus Mas Heri misalnya nih, kalau di media sosial nih ya, kita tahu tuh ada akun namanya Lambe Turah. Oke. Kan akun-akun spill yang suka gosip-gosip gitu kan. Nah, kadang-kadang akun-akun itu tuh dijadikan sumber informasi oleh media massa bahkan. Apakah itu dibenarkan, Mas? Dan kita sebagai masyarakat tuh kita bisa proteskah akan adanya hal seperti itu, dan kalau bisa tuh protesnya kemana? Oke, Lambe Turah ya. Gini, kalau saya boleh bilang, pers tuh bisa dibagi antara pers yang tanda kutip berkualitas dengan pers yang tabloid lah gitu ya. Tabloid, infotainment kayak gitu-gitu. Nah, Lambe Turah itu kan biasanya akan jadi rujukan untuk yang infotainment itu gitu ya. Apakah kita memang akan menulis dengan gaya infotainment? Saya kira mungkin beda gitu ya. Ataupun misalnya ketika kadang-kadang kan gini, untuk menarik perhatian pembaca gitu, kadang-kadang misalnya GKMI, adakah warganya yang kebetulan seorang artis atau apa gitu ya, lalu kemudian kita wawancara dan lain-lain. Tapi tentu saja cara kita mewawancarai artis ini yang kebetulan warga GKMI nggak sama seperti dengan kalau media-media infotainment itu mewawancarai artis gitu ya. Misalnya, kamu katanya lagi pacaran sama ini ya? Kamu katanya selingkuh sama ini ya? Gini. Tentu saja bukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu kan. Tapi tentu saja kita akan tanyakan dalam lingkup
yang relevan buat kita misalnya terkait dengan GKMI-nya, terus kemudian juga mungkin kegiatan rohani yang dia lakukan ya, atau misalnya kalau dia misalnya seorang penyanyi, lalu kemudian kita sering mendengar dia ini sering bernyanyi untuk konser-konser amal gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang kita kemudian gali ya. Mungkin bisa dipikirkan untuk cara menarik pembaca pun juga bisa dengan model seperti itu gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kalau lambe turah ini kan ya memang gosip banget gitulah ya. Yang kita sendiri juga, saya sendiri juga kadang-kadang kalau pas lagi scrolling Instagram kayak gitu-gitu, lihat postingan lambe turah nih apa soal begini. Ya kadang-kadang cuma misalnya foto gitu ya, foto tanpa ada keterangan lebih jauh gitu. Tapi terus kemudian kita lalu menebak-nebak nih. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini hubungannya apa ya? Gini-gini. Nah, kayak gitu-gitu gitu ya. Tentu saja gaya lambe turah itu disukai oleh para penikmat gosip ya, tabloid atau infotainment sejenis seperti itu. Nah, kalau memang kita keberatan seperti itu, saya kira keberatan bisa disampaikan kepada si akun itu sendiri, kita menulis di komentarnya dan lain-lain seperti itu, atau ya memang pada saat sekarang ini seperti tadi saya katakan, ada pers yang berkualitas, ada pers yang yellow journalism seperti itu. Dua-duanya punya penggemar masing-masing seperti itu. Ya yang bisa kita lakukan adalah lalu kemudian ya udah nggak usah ngikutin postingan dia gitu, nggak perlu terlalu pusing dengan apa yang dia sampaikan gitu ya. Kira-kira itu mungkin. Karena itu emang masuknya ke yellow journalism yellow journalism kalau boleh dibilang ya. Dan itu berbeda dengan jurnalistik yang sesungguhnya gitu bisa dikatakan. Jadi karena misalnya kalau di yellow journalism seperti itu misalnya kita ingin mengkonfirmasi sesuatu dari seorang artis gitu ya, jawabannya apapun itu pasti akan ditampilkan. Misalnya gini, ini saya cuma ngikutin gaya infotainment aja gitu ya. Misalnya seorang artis yang sekarang sedang digosipkan punya selingkuhan gitu ya. Si wartawan itu mau nanya dia itu beneran selingkuh apa enggak, jawabannya apapun dari si artis tersebut tetap pasti akan dimuat atau tetap dikasih nanti dengan judul-judul yang clickbait tadi gitu ya. Nah, ini dia pengakuan artis X terhadap tudingan selingkuh gitu kan. Padahal bilang misalnya no comment, padahal cuma jawabannya itu gitu ya. Tetap aja dimuat gitu. Ya kan? Nah itu, jadi ya udahlah gitu loh. Itu memang dunia yellow journalism dengan cara mereka hidup yang seperti itu, tetapi kita nggak memilih untuk mengikuti mereka begitu. Nah, itu. Nah misalnya nih Mas, ini kan kita majalah rohani nih yang yes. Kalau misalnya kita mengaplikasikan misalnya ala-ala lambe turah itu tadi. Nah, tapi caranya tuh cara yang lebih halus, lebih santun gitu ya. Soalnya kan kalau lambe turah kan isinya gosip-gosip tentang ya artis-artis yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ada ala-ala lambe turah sendiri di majalah rohani itu enak gimana? Itu etis nggak sih Mas? Misalnya jemaat ada yang suka ternyata kayak gitu. Mungkin tadi misalnya yang saya tawarkan adalah pendekatannya menggali misalnya artis-artis yang kebetulan warga GKMI begitu ya, dan kemudian dia diminta diwawancarai, bahkan kalau perlu ya artis ini jadikan cover di depan, jadikan cover di majalah seperti itu, tetapi tentu saja kutipannya terkait dengan soal-soal rohani gitu ya, misalnya gini, sebagai judul misalnya bisa gini, sesibuk-sibuknya saya syuting, saya tetap baca kitab suci setiap hari, misalnya seperti itu, gitu ya. Ya artinya tetap ke dunia keartisannya tetap disinggung, tapi kita nggak mau menonjolkan urusannya terkait dengan soal selingkuhan, soal pacaran, soal cerai dan lain-lain, tapi kita kaitkannya dengan dunia rohani, gitu ya. Misalnya atau misalnya gini, ada artis muda yang baru naik daun misalnya. Saya bercita-cita untuk mengajak orang tua saya tur rohani ke Eropa misalnya. Ya, kayak gitu-gitu misalnya, contoh-contoh aja. Jadi tentu saja gayanya bisa kita pakai, tetapi kontennya itu sendiri kita sesuaikan tentu saja dengan
misi dari majalah kita ini begitu. Segmentasi. Oke, wah ini pertanyaannya udah banyak banget ini. Waduh, saya juga ngeliat jumlahnya ini ada 29. Ya udah, tolong dibacain deh kira-kira yang ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi nggak apa? Nanti kita bacakan semuanya ya. Ini yang di pertanyaan Mas. Ketika kita menjadi narasumber atau saksi, kita bisa menghadapi kasus hukum. Misalnya contohnya pencemaran nama baik. Ya, sekarang UU ITE kan dipakai di mana-mana. Untuk menyikapi hal ini tuh gimana, Mas? Ya, pertama memang kita harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu kalau dalam ranah hukum ya memang sesuatu yang memang kalau istilahnya itu kita lihat betul, kita lihat sendiri seperti itu atau kita alami sendiri gitu ya. Tetapi bukan misalnya katanya orang gitu. Karena itu akan sangat mudah dianggap sebagai berita bohong, fitnah dan lain-lain seperti itu. Memang UU ITE ini juga mengajak kita untuk berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Bagaimanapun juga, walaupun kedengarannya media sosial ini kelihatannya bebas, ya kita bisa komentar apapun. Hati-hati bahwa komentar-komentar kita itu selalu akan terpantau, baik oleh sesama netizen ataupun juga misalnya dari pihak-pihak misalnya entah kepolisian atau apa begitu ya. Jadi artinya misalnya nggak misalnya ada isu beberapa hari ini misalnya akan ada pajak pertambahan nilai atau PPN kepada sembako, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita langsung komentar. Misalnya awalnya adalah sebuah tautan berita, misalnya ya dari mana gitu ya, lalu kemudian di bawahnya kita ikut berkomentar. Wah, nggak bener nih pemerintah ini, orang lagi kesusahan, misalnya dengan cara seperti itu, gitu ya. Mengkritik pemerintah itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa gitu ya. Tetapi cara kita mengkritik itu yang kita harus atur sedemikian rupa supaya tidak jatuh menjadi fitnah, menjadi ucapan bohong ya dan lain-lain seperti itu. Harus ada etikanya ya, Mas? Ada etikanya. Dan pertama sekali saya kira ini adalah kita harus pahami dulu duduk perkaranya seperti apa. Apakah medianya betul menyampaikan berita tersebut? Apakah akurat ya? Kita juga mungkin sebelum jatuh pada penilaian tersebut, kita juga harus memeriksa dulu media yang kita konsumsi atau media yang kita baca itu ini enggak akurat apa enggak, atau jangan-jangan mungkin media ini juga salah nangkep maksud pemerintah gitu ya. Nah, itu yang lalu kemudian harus diperiksa lebih dulu, kita pastikan sebelum kemudian kita akhirnya berkomentar gitu ya. Seringkali juga misalnya media tidak sepenuhnya juga menyampaikan kebenaran, kadang-kadang wartawannya bisa salah nangkep, salah menyebut angka ya dan lain-lain seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu kita harus hati-hati. Dan saya kira juga bahasa kita itu tolong dijaga, jangan sampai jatuh menjadi maki-maki gitu ya, yang kemudian bisa mengundang nanti kasus-kasus hukum kemudian gitu ya. Baiknya kalaupun kita misalnya mengkritik pemerintah ya kita sampaikan dengan cara yang elegan begitu ya, misalnya tolong pemerintah memperhatikan apakah kebijakan ini memang tepat kalau diambil dalam situasi yang masih pandemi atau masih krisis ekonomi kita hadapi begitu ya. Misalnya dengan bahasa seperti itu tentu saja lebih akan bisa diterima dibanding dengan misalnya nggak bener nih pemerintah ini menari-nari di atas penderitaan rakyat. Wah, kayak gitu-gitu pasti akan mengundang orang-orang kemudian memperhatikan apakah kita sedang melakukan pencemaran nama baik, ya, menjelek-jelekan, memfitnah, seperti itu. Nah, itu memang terkait dengan soal istilahnya media literasi, ya, melek terhadap media, bagaimana jangan sampai kemudian postingan kita itu bisa berakibat negatif kepada diri kita sendiri, gitu. Nggak jadi bumerang gitu ya, Mas? Nggak jadi bumerang, betul. Jangan sampai. Berarti lanjut ke pertanyaan ini ada yang nyambung. Jika Anda berita tetapi tidak ada cek dan recheck dari sumber yang diberitakan, gimana hukumnya, Pak? Gini, pertama, kalau ada sebuah postingan, entah itu di media sosial ataupun di media massa, begitu ya, jangan langsung percaya. Kalau memang berita ini memang penting dan besar, media yang lain pasti akan memuatnya. Media-media yang kredibel itu pasti akan memuatnya. Mungkin kita, ya kalau boleh saya sebut misalnya sejumlah media yang saya anggap kredibel gitu ya, Kompas, Tempo, ya, Liputan
Oke, agak sedikit kabel nih sinyalnya masih. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau Tahu ditanyakan, pasti apakah ini memang benar ada kejadiannya atau tidak gitu ya. Kalau kita tidak bisa memilah media-media ini, kita nanti akan mudah terpengaruh dari berita-berita yang sering suka dipelintir kadang-kadang ya, atau media-media yang clickbait seperti itu. Jadi kita harus cross check dengan media yang lain seperti itu, akurasinya bagaimana, sehingga lalu kemudian ada hal yang lebih bisa kita pegang begitu. terus Mas, apakah berita juga harus menampilkan hasil wawancara? Oke, nanti di minggu depan saya akan membicarakan tentang 3 teknik bagaimana cara pengumpulan informasi untuk wartawan ya. Saya sebut aja sekarang, misalnya 3 jenis itu adalah, pertama adalah observasi, pengamatan. Yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah penggunaan dokumen ya. Nah, tidak semuanya dalam sebuah berita itu akan terpakai semua begitu ya. Ada kalanya misalnya karena kita dituntut untuk cepat, kita harus menyampaikan sesuatu yang mungkin sifatnya lewat wawancara saja, ada. Tapi ada juga yang misalnya kita melakukan lewat observasi, bisa, begitu ya. Tapi kalau beritanya panjang dan cukup utuh seperti itu, 3 elemen ini semuanya masuk. Observasinya masuk, wawancaranya masuk, dan kemudian juga penggunaan dokumennya juga muncul, begitu. Begitu, ya. Terus ada lagi Mas, adakah batasan untuk mengekspresikan diri lewat tulisan jurnalistik? Batasannya kalau bisa dibuka, nanti bisa di Google ya. Coba cari kode etik jurnalistik tahun 2016 kalau salah. 13 atau 16 ya. Nah, tapi kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh Dewan Pers. Nah, itu Anda teman-teman bisa melihat aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam kode etik itu, terkait dengan misalnya faktualitas ya, kemudian kalau menulis berita itu juga nggak boleh menuliskan, menggambarkan secara apa istilahnya, eksplisit, tapi sebentar istilahnya tuh apa ya, jangan sampai menggambarkan yang menjurus ke arah pornografi misalnya, atau misalnya gitu ya, sedang menggambarkan kasus kekerasan seksual terhadap seorang perempuan. Ya nggak perlu menggambarkan kronologi kejadian sedemikian detail dan lain-lain seperti itu, karena buat apa gitu ya. Faktanya yang lebih penting adalah ada seorang korban dari sebuah peristiwa, dari seseorang begitu. Nah, itu yang kemudian lebih harus ditampilkan daripada misalnya mengulik-ngulik peristiwa yang kemudian bisa menimbulkan trauma buat korban begitu ya. Terus kemudian juga jangan kalau misalnya terkait dengan anak-anak gitu ya, anak-anak itu selalu dilindungi dalam arti yang di bawah umur 18 tahun, baik itu menjadi korban dari kejahatan atau pelanggaran atau kriminal gitu ya, ataupun juga kalau anaknya itu yang menjadi pelaku kriminal. Itu namanya kemudian disamarkan ya. Nah, kode etik mengatur soal-soal seperti itu. Dan kita akan belajar di PMS ya? Ya, pasti. Nanti kita akan belajar etik, khusus kode etik seperti itu nanti yang di minggu ketiga ya, tanggal 27. Ya. Kita akan bahas seperti itu. Terus ada lagi Mas? Ada lagi, ya. Kalau menuliskan berita itu enaknya yang bagian lead lah ya berarti. Bagian leadnya itu yang what, atau who, atau when, where, atau why. Apakah ada rumusnya gitu? Sebenarnya tidak ada. Yang penting adalah dalam kalimat awal itu, dalam kalimat pertama itu, unsur 4W itu ada. Mau mulai itu dari when-nya dulu nggak apa-apa, mau mulai dari where-nya bisa, mulai dari who-nya bisa, dari what-nya bisa. Tapi yang penting misalnya dalam satu kalimat awal gitu ya, 4 unsur itu masuk semua. Seperti itu. Oke. Iya. Berarti harus dalam satu paragraf itu ya Mas yang harus ada semua gitu ya? Satu paragraf itu sudah semua. Urutannya mau kayak gimana? Urutannya mana seperti ya, silakan. Oke. Mari teman-teman kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung dituliskan di kolom chat. Langsung kita bahas saat ini juga. Kita masih ada waktu, masih ada banyak loh. Yes. Mumpung ada Mas Heri di sini. Mungkin ini Mas. Di bagian tadi yang poin-poin apa?
yang harus kita penuhi sebagai seorang wartawan yang baik. Kalau misalnya nih Mas, ada beberapa poin yang nggak bisa kita penuhi, apakah itu artinya kita adalah wartawan yang jahat? Atau kita nggak bisa disebut sebagai wartawan gitu Mas? Ya nggak jahat lah pastinya. Tapi misalnya kurang maksimal gitu ya. Kurang maksimal. Ya sekedar gambaran aja lah gitu ya. Saya pernah diminta untuk meliput ke beberapa daerah konflik ya. Waktu itu misalnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gitu ya. Pernah juga saya diminta ke Sulawesi Tengah, Papua juga pernah seperti itu. Ya, yang saya ingat banget itu adalah 2 minggu setelah saya menikah, tiba-tiba bos saya langsung bilang, kamu berangkat ya ke Kalimantan Barat. Langsung saya, Kalimantan Barat, bukannya lagi ada rame ribut antara 2 suku ini ya? Ya, kamu yang berangkat ke sana ya. Oke, siap. Ya, itu keributan antara 2 suku yang lalu kemudian terjadi konflik ya, ada yang meninggal dan lain-lain seperti itu, terus kemudian ada tindakan balasan dan lain-lain seperti itu. Ya, namanya tugas ya, saya harus berangkat gitu ya. Ya, menemukan juga hal-hal yang cukup mengesankan sampai hari ini begitu ya. Bis yang saya tumpangi di stop di pinggir jalan, lalu kemudian ada satu anak remaja belasan tahun pegang pedang 1 meter begitu. Nah, terus kemudian dia keliling-keliling untuk periksa-periksa orang-orang di penumpang bis tersebut begitu ya. Ya, itu salah satu yang cukup berkesan dalam liputan-liputan saya, karena itu ya mengesankan lah ya. Tapi di luar itu misalnya salah satu contoh, ini misalnya contoh tentang ingin tahu ya, gara-gara soal ingin tahu. Saya pernah ke Ambon waktu itu. Di Ambon kita tahu pernah ada kasus juga keributan 2 komunitas seperti itu. Tapi lalu kemudian setelah konflik, saya beberapa kali datang ke sana, dan saya kemudian satu kali itu pernah ketemu dengan seorang pastor ya di gereja Katolik, waktu itu di gereja katedral di Ambon sana. Dia memegang sebuah buku dan ada label kayak perpustakaannya gitu kan ya. Terus saya tanya, Romo, ini ada dapat buku ini dari perpustakaan mana? Terus dia bilang, ini di keuskupan ini ada sebuah perpustakaan, dan perpustakaannya ini diasuh oleh seorang bekas uskup yang masih orang Belanda, umurnya 90 tahun, dan koleksinya juga luar biasa. Nah, karena saya kepo, terus kemudian, Romo boleh nggak tunjukin di mana perpustakaannya? Saya kemudian akhirnya datang ke tempat itu. Kenalan dengan Bapak Uskup tersebut, saya kemudian ngobrol ya. Saya lihat koleksi bukunya luar biasa, itu tentang sejarah Ambon, bahkan buku yang ditulis sekitar abad 18 begitu ada di situ ya, dan buku-buku dari beberapa bahasa, Inggris, Belanda, Prancis, Jerman itu ada di sana ya. Jadi ini buku yang perpustakaan yang sangat langka. Kemudian saya menulis cerita tentang perpustakaan tersebut ya, perpustakaan yang terselamatkan dari konflik. Nah, saya cerita begitu, bla 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 bla. Dah. Kemudian saya kembalikan ke Jakarta, nah, terus kemudian setelah tulisan itu terbit, nah, saya kirimkan majalah ke keuskupan tersebut, begitu ya. Selang beberapa bulan kemudian, saya kira 2-3 bulan kemudian, saya kembali lagi datang ke Ambon. Kemudian saya datang lagi ketemu dengan, saya kebetulan tidak ketemu dengan Bapak Uskupnya, saya ketemu dengan suster yang mengurus perpustakaan tersebut. Kemudian susternya cerita, Pak Hari, kami berterima kasih sekali loh dengan tulisannya waktu itu di majalah Tempo. Oh ya, nggak apa-apa suster. Ya nggak begini Pak Hari, dia bilang. Setelah tulisan Bapak itu keluar, kemudian kami itu menerima kiriman uang. Dan dalam suratnya itu disebutkan orang ini membaca majalah Tempo, membaca tulisan Bapak, dan dari situ dia terdorong untuk ingin menyumbang. Dan kemudian dia akhirnya menyumbang, kalau saya tidak salah waktu itu dia bilang berapa ya, 10 juta atau 15 juta begitu. Untuk perpustakaan di sana begitu ya. Saya tidak berpikiran bahwa pada saat saya menulis itu akan membuat orang mau nyumbang gitu ya, bukan itu tujuannya. Saya hanya mau bilang bahwa ada perpustakaan yang bagus di Ambon sana yang syukurlah terselamatkan begitu ya. Bahwa itu menggerakkan seseorang untuk kemudian menyumbang, oh ya saya bersyukur juga lah gitu ya, bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini bisa mendorong orang yang berbaik hati dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sekedar gambaran
bahwa keinginan tahuan saya mendorong untuk menulis, dan ternyata ya itu juga menghasilkan hal-hal yang lain yang saya tidak duga begitu. Demikian. Salah satu manfaatnya kita menulis ya, Mas, Betul, memberitakan ya. suatu Memberitakan, hal. ya. Jadi kadang-kadang kita tidak pernah tahu siapa yang membaca tulisan kita dan kemudian apa dampak dari tulisan kita. Kadang-kadang tulisan kita itu ternyata menginspirasi orang, ya, membuat orang jadi tergerak dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu itu. Dan saya kira juga mungkin teman-teman ataupun juga BK dan kawan-kawan yang mengurusi majalah selama ini, mungkin juga kesaksian-kesaksian yang pernah dimuat di sini menginspirasi seseorang, ya. Kita tidak pernah tahu, dan mungkin nanti belakangan hari baru kita tahu, oh ternyata orang ini pernah membaca tulisan kita dan menjadi tergerak seperti itu. Ya, itu kenapa saya kira media massa itu menjadi perhatian besar juga oleh gereja-gereja, ya. Gereja Katolik misalnya punya tradisi yang namanya Hari Komunikasi Sosial pada bulan Mei, itu menaruh perhatian khusus terkait dengan dunia komunikasi. Demikian. Oke, itu tadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan ya, Mas, ya? Iya. Terus pernah nggak, Mas, misalnya mengalami konflik batin gitu, Mas? Misalnya lagi bekerja ini kan, terus misalnya ada misalnya ada kecelakaan nih. Nah, kan apa sih ada konflik batin antara mau menolong orang itu atau mau memberitakan kejadian itu? Ya. Enaknya kalau misalnya ada itu, apakah ada tips enaknya kita harus yang mana gitu? Kalau itu kasus real, ya, saya akan menjelaskannya begini. Katakanlah misalnya itu kecelakaan gitu, ya, misalnya kecelakaan. Kalaupun saya misalnya diminta melaporkan berita tersebut, ya oke, saya kumpulkan informasi. Berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencari informasi tersebut? Mungkin maksimal 10-15 menit atau mungkin 30 menit misalnya. Sisa waktu yang lain mungkin kita bisa lakukan, atau misalnya, ya, pertama kali yang kita telepon misalnya kita telepon dulu mungkin ambulans ataupun polisi gitu, ya. Nah, sembari menunggu ambulans datang dan lain-lain, saya bisa ngobrol dengan si korban atau apa. Kita lihat juga kondisi korbannya, apakah dia memang bisa untuk memberikan keterangan atau tidak, atau harus mendapatkan pertolongan terhadap kecelakaan itu lebih dulu begitu, ya. Nah, itu yang saya kira kita bisa memilah bagian di mana kita menyelesaikan pekerjaan kita dan di bagian mana kita menjadi manusia yang sesungguhnya, bahwa kita juga pasti terdorong untuk ingin menolong seseorang gitu, ya. Tetapi kalau ngomong tentang konflik batin seperti itu, saya juga sering mengalami, ya, atau banyak mengalami hal-hal seperti itu. Misalnya saya pernah menulis terkait dengan masalah konflik tanah, ini terutama yang memang konflik yang sangat sulit, ya, kompleks. Seseorang yang punya tanah, tapi terus kemudian tiba-tiba ada muncul akte baru, sertifikat baru yang lalu kemudian menganggap bahwa si pemilik lama ini bukan pemilik sesungguhnya gitu, ya, dan lalu kemudian dia harus keluar dari tanah yang dia miliki. Ya, saya menulis gitu, ya. Tugas saya melaporkan, menulis dari kedua belah pihak bagaimana keterangannya seperti itu. Saya pikir tugas saya sudah selesai dengan tulisannya itu terbit, ya. Tapi ternyata kemudian si korban yang waktu itu kehilangan tanahnya itu pernah menelpon saya tiba-tiba karena polisi itu sedang mencari-cari dia. Dan waktu itu dia telepon saya dengan sangat memelas, "Pak, tolong saya karena polisi ini sudah mau menangkap saya." Kebetulan posisinya itu dia di luar kota, ya, kalau nggak salah waktu itu pokoknya cukup jauh dari Jakarta lah, kira-kira mungkin lebih dari 100 kilometer dari Jakarta. Saya tidak berdaya, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bisa bilang misalnya, "Pak, dekat tempat Bapak ada LBH nggak? Bapak coba minta pertolongan ke LBH." Saya cuma bisa bilang begitu. Tapi terus kemudian itu menghantui saya. Gimana ya nasibnya orang itu kemudian, ya? Karena kalau menurut keterangan dia dikejar-kejar polisi, udah mau dipenjarakan, karena dianggap dia yang memalsu sertifikat dan lain-lain seperti itu. Ya tentu saja kita bisa menebak mungkin ada kekuatan uang di sini, ya. Si pemilik baru punya uang, dia menyuap dan lain-lain seperti itu gitu, ya. Itu yang membuat saya konflik batin, dan saya suka merasa bahwa iya, jadi wartawan itu ternyata nggak hebat-hebat amat, ya. Ada persoalan kayak begini aja saya nggak bisa mengatasi begitu. Saya nggak bisa nolong betulan.
terhadap orang ini. Apa yang saya tulis pun ternyata tidak berdampak apa-apa buat si bapak tersebut begitu. Nah, itu yang sering menjadi konflik batin buat saya. Gitu. Apa lagi ya? Ada lagi Mas. Nah, di jurnalistik itu kan menjunjung tinggi independensi, ya. Iya. Independensi itu bahasa Indonesianya apa? Kemerdekaan. Iya, tidak memihak ya, kebebasan. Tidak memihak, ya. Nah, misalkan sebagai jurnalis gereja nih Mas, kita kan calon-calon jurnalis gereja, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak beres di gereja kita sendiri, kita pengen cari tahu, ya kan? Itu tadi insting jurnalisnya tuh muncul gitu kan. Itu juga pasti akan ada konflik batin. Ini gerejaku sendiri ada masalah, aku pengen ini terselesaikan, pengen supaya orang-orang tahu, tapi ini gerejaku gitu. Menyikapinya tuh gimana Mas? Apakah kita akan melanjutkan investigasi itu atau tetap kita melanjutkan itu tapi cuman sebatas orang-orang tertentu aja dibikin forum misalnya, seperti apa? Oke. Saya mau balik kan? Coba kalau BK yang jawab gimana? Jadi saya ya? Kan BK yang jadi jurnalisnya, jurnalis gerejanya. Oke. Ya kalau tapi ini konflik batin sih bener. Konflik batin. Pengen sih, pengen melakukan penyelidikan, mencari informasi dan fakta-fakta yang beneran ada ke orang-orang tertentu misalnya. Tapi ada ketakutannya ketika nanti misalnya informasi yang kita sampaikan ini tuh benar adanya, lalu Oke, ya saya paham. Gini, ya saya coba membantu BK deh ya. Gini, saya ambil dari kasus yang aktual, bukan aktual, tapi kasus yang pernah kejadian. Mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada kasus yang muncul di kota Depok itu terkait dengan seorang petugas di gereja itu yang lalu kemudian menjadi terduga pelaku pelecehan terhadap waktu itu kalau di istilah gereja Katolik itu kepada putra altar ya. Jadi pengurusnya laki-laki, korbannya adalah anak-anak remaja, anak kecil yang biasanya membantu tugas pastor pada waktu itu. Dan ternyata ini adalah kejadian yang sudah lama terjadi, sudah bertahun-tahun, dan petugas itu selama ini merasa aman-aman saja. Sampai lalu kemudian ketika ada seorang anak mengadu kepada orang tuanya, dan kemudian orang tuanya mulai ngobrol dengan sesama orang tua dari putra altar tersebut, dan ternyata ada beberapa kejadian. Dan kemudian akhirnya ramai. Saya bisa membayangkan banyak pihak, banyak umat pada waktu itu juga merasa dilematis. Kalau mengangkat hal ini ke permukaan, itu akan tanda kutip membuat aib buat gerejanya, ya, buat kepengurusan gereja tersebut dan lain-lain seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, ini adalah masalah kriminal. Ini adalah pelecehan terhadap anak-anak, ya, perundungan, dan saya kira juga banyak anak-anak kemudian juga mungkin ada beberapa yang mengalami trauma. Kalau saya tidak salah waktu itu juga sempat ada tim psikolog yang juga membantu untuk menghealing, ya, menyembuhkan rasa trauma itu di kalangan anak-anak tersebut begitu ya. Tapi kita tahu lalu kemudian kasus ini sampai maju ke pengadilan dan sudah sempat divonis kalau saya tidak salah oleh pengadilan negeri mana saya lupa gitu. Artinya adalah ini sah sebagai satu kasus hukum ya. Tentu pasti dalam masa-masa awal dilema itu terjadi ya. Sekarang balik kepada diri kita sendiri. Diri kita itu atau suara hati kita akan bicara apa? Apakah kita akan angkat ini atau tidak? Kalau saya pribadi dalam situasi tersebut, saya memikirkan sesuatu yang lebih besar. Ada yang disebut sebagai namanya bonum commune, kepentingan bersama. Misalnya katakanlah gitu ya, katakanlah kasusnya ini adalah soal misalnya korupsi, ya, korupsi petugas tertentu atau dalam kepengurusan ini ada orang yang menyelewengkan uangnya.
uang yang milik umat atau hasil dari donasi dari umat ya, pengumpulan perpuluhan dan lain-lain seperti itu, kemudian akhirnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Di satu sisi memang dilemanya apakah kita sedang membuka aib dari gereja kita ya dan lain-lain seperti itu. Tapi di sisi yang lain kita akan melihat ada umat yang dirugikan di sini. Ada kelompok umat yang lebih besar, lebih banyak yang kemudian terugikan. Dan kalau kasus ini ditutup-tutupi begitu saja, mungkin praktek seperti ini akan terus berjalan, begitu ya. Saya akan lebih memilih untuk membuka. Walaupun mungkin resikonya saya dimusuhin, saya mungkin ditinggalkan, mungkin dipecat dari kepengurusan pengelola majalah dan lain-lain seperti itu, ya saya kira itu resiko yang saya harus hadapi. Tapi kalaupun saya dikeluarkan dari media gereja tersebut, saya masih punya media-media yang lain yang saya bisa pergunakan. Dan saya kira umat yang merasa berkepentingan dengan kasus ini pasti akan mencari tahu lebih jauh gitu ya, dan mungkin akan bertanya kepada saya. Nah, mungkin itu posisi saya. Tentu saja posisi saya mungkin bias karena saya pernah bekerja sebagai wartawan, saya tahu yang namanya risiko sebagai seorang wartawan. Risiko ketika berhadapan dengan pekerjaan yaitu di mana-mana selalu ada ya, dan saya siap kalau menghadapi risiko-risiko yang semacam itu gitu ya. Tapi tentu saja mungkin nggak semua orang bisa memiliki sikap yang seperti itu gitu ya. Jadi makanya saya cuma bisa bilang itu sikap saya. Apakah ada yang mau ikut dengan sikap saya atau memilih tidak ikut, ya dikembalikan kepada pilihan masing-masing. Pribadi masing-masing ya. Iya. Kata hati masing-masing gitu ya. Atau yang kita bisa lakukan kemudian adalah bisa juga misalnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, kita mendatangi pihak yang dianggap tertuduh begitu ya, dan lalu kemudian kita minta klarifikasi. Pastinya itu pasti harus dilakukan gitu ya. Bahwa dia menolak atau apapun, ya paling tidak secara prosedur jurnalistik kita sudah melakukan apa yang kita harus lakukan. Kita harus tetap memberikan keberimbangan, kita harus memberikan kesempatan kepada orang yang dituduh untuk memberikan tanggapannya. Bahwa tanggapannya itu negatif, no comment dan lain-lain seperti itu. Ya, tapi paling tidak misalnya kita sudah mencoba berusaha untuk mendekati orang tersebut, begitu. Keberimbangan itu ya Mas. Kalau misalnya mau tetap lanjut. Ya. Antara pihak yang pro dan antara pihak yang kontra itu tetap harus ditampung semuanya. Betul. Iya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita sudah mepet, ini waktu kita sudah akan habis. Mungkin pertanyaan ini bisa kita tampung ke minggu depan gitu ya Mas ya? Boleh, silakan. Teman-teman juga masih ada yang mau bertanya, nggak apa-apa disimpan dulu. Nah, disimpan aja, nanti kita bisa diskusikan lagi minggu depan. Iya, benar. Sambil menuju minggu depan di salah satu hari kebayang ada pertanyaan apa, disimpan aja, nanti kita diskusikan di minggu depan. Ya, gitu. Nah, ini sebelum kita menutup sesi minggu ini Mas, challenge-nya nih Mas, kita butuh tantangan, kita butuh ditantang ini. Apa Mas challenge-nya Mas? Challenge-nya dari saya aja atau dari BK? Dari Mas Heri boleh? Oke, ya teman-teman sekalian. Jadi ya karena ini namanya pelatihan, ya pelatihan penulisan seperti itu, kita akan sangat pas kalau kita melakukan challenge seperti ini. Challenge-nya itu adalah kita diminta untuk menulis feature, ya, menulis feature. Temanya bebas, pilihannya bisa macam-macam. Misalnya menulis profil seseorang yang menarik untuk Anda, atau menuliskan pengalaman yang berkesan, ya. Atau juga mungkin ada yang mau menuliskan pengalaman rohani, silahkan juga, gitu ya. Tapi ada beberapa batasan. Satu, maksimal tulisannya itu 1000 kata, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik, ya. Lalu kemudian tolong cantumkan nama lengkap dan juga asal gereja di dalam tulisan, seperti itu. Dan dikirim email ke email saya yang seperti tercantum di situ, sangat mudah dihafal karena cuma 4 huruf, ignh@yahoo.com, dan kemudian di CC juga ke bgkmi.info.gmail.com, ya. Dalam subjek, supaya kemudian nanti bisa saya cepat lihatnya, challenge GKMI feature, nama lengkap, asal gereja. Dan yang paling penting adalah deadline-nya. Karena minggu depan kita akan mulai seperti tadi jam 16 ya. Jadi saya harapkan
tulisan terakhir itu saya terima pada hari Sabtu 19 Juni sebelum pukul 24. Jadi sebelum harinya berganti jadi tanggal 20. Nah, saya harapkan teman-teman sudah bisa mengirimkan tulisannya. Mau dikirim hari Senin besok? Boleh, saya terima. Mau dikirim hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Nah, Sabtu paling maksimal adalah jam 12 malam. Biar teman-teman ngerasain yang namanya deadline itu apa sih gitu. Nah, inilah yang namanya deadline yang paling ditakuti oleh banyak wartawan, banyak penulis, ya, itu deadline, termasuk saya. Oke, cukup jelas kan ya? Cukup jelas keterangannya, ketentuan challenge-nya, silahkan. Mau difoto dulu sama teman-teman, silahkan, jadi infonya udah lengkap. Nah, tolong dipakai beberapa saran-saran yang tadi saya sampaikan terkait dengan soal penulisan feature, penulisan straight news, ya, soal 5W1H, ya, tolong itu dipergunakan. Dan nanti minggu depan kita ambil waktu awal sebelum paparan materi yang berikut, kita akan bahas challenge ini gitu ya. Dan saya pengen lihat nih, kalau di sini kesebut partisipannya ada 44, tapi karena pasti ada panitia dan lain-lain, saya menganggap mungkin sekitar 34 orang, ya. Mungkin itu yang menjadi pengirim dari challenge ini. Kita lihat. Dan BK, kita tuh punya hadiah nggak ya untuk yang menang challenge nanti? Itu masih rahasia sih, Mas. Masih rahasia, oke. Tapi kayaknya kayaknya yang pasti teman-teman kami harapkan memanfaatkan kesempatan ini gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Jangan takut karena untuk salah. Iya, betul. Hadiah Jangan itu bonus. salah. Dan hadiah itu bonus, betul. Setuju. Apresiasi. Iya. Kami juga harapkan teman-teman semua ikut loh ya. Ini kesempatan ini. Kesempatan, ayo langsung dituliskan hasil belajar kita sore ini, langsung dipraktekkan semuanya. Mau habis ini langsung dikerjakan, mantap banget itu ya Mas ya. Kalau langsung betul. Gitu. Atau mau mandi dulu, makan dulu, habis itu langsung dikerjakan, itu malah bagus. Mungkin ada nanti dari saya nanti ada hadiah khusus siapa yang menjadi pengirim pertama. Oh, boleh. Nah, itu nanti saya siapin hadiah khusus lah. Mantap, hadiahnya lebih banyak loh guys nanti. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman tentang challenge-nya ini juga bisa teman-teman tanyakan di grup WhatsApp nanti ya. Nanti kita bantu jawab. Dan untuk teman-teman yang mau minta materinya nanti juga bisa kita sharekan di grup. Jadi tenang aja, mungkin ada yang nggak nyatet itu ya tadi ya Mas ya. Tenang, ada contekannya ya. Bisa gitu. Oke. Kira-kira itu ya teman-teman ya challenge-nya ya, diingat-ingat. Nanti kita ingetin lagi kok di minggu ini ya. Nanti kita ingetin lagi supaya teman-teman kalau yang kelupaan nanti, oh iya aku belum kirim, aku belum bikin, nanti supaya bisa mendapatkan kesempatan yang tadi itu loh, yang lebih dari satu tuh ya. Itu. Oke, terima kasih buat Mas Heri untuk pemaparannya materi hari ini, luar biasa. Iya. Ini sangat bermanfaat sekali Mas. Ya, saya yang udah banyak nulis juga akhirnya belajar lagi gitu. Sama-sama, kita belajar sama-sama kok. Benar. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk di sesi pertama kali ini. Datangnya jangan bolong-bolong ya, sesi kedua, ketiga, keempat, sampai yang pertemuan kita kelima. Dimohon supaya tetap hadir karena kita materinya akan berlanjut gitu ya. Jadi ini materinya tuh nggak yang beda-beda, tapi nanti ada lanjutannya supaya ilmunya yang kita dapatkan juga nggak setengah-setengah gitu ya. Oke, untuk sesi terakhir